Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya akan membuat roti kismis. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi. Terima kasih. Di sini saya siapkan 250 gram tepung terigu, saya masukkan di dalam baskom dan kemudian saya tambahkan sejumput garam. Kemudian ini diaduk-aduk sampai semua tercampur merata. Dan kemudian ini saya sisihkan terlebih dahulu. Di sini saya siapkan mangkuk, saya tuang susu cair 200 ml. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Ini saya membuat biangnya dan kemudian saya tambahkan 1 sendok teh vernipan, 1 butir telur, dan kemudian minyak sayur. Di sini saya kasih 4 sendok makan. Ini saya membuat biangnya dulu ya, teman-teman. Dan kemudian ini akan saya aduk semua bahan pelan-pelan supaya semua tercampur merata. Caranya sangat mudah dan simpel banget ya teman-teman. Ini terlebih dahulu saya membuat biangnya. Diaduk-aduk sampai semua tercampur merata. Dan kemudian ini akan saya tuang ke dalam tepung. Saya masukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman sambil diaduk menggunakan spatula. Jika teman-teman punya alat yang di mixer boleh. Karena saya tidak punya, saya menggunakan manual saja seperti ini. Diaduk-aduk sampai semua tercampur merata. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Terima kasih. Terus diaduk-aduk pelan-pelan sampai semua tercampur merata. Ini adonannya agak lembek ya teman-teman, jadi tidak seperti membuat donat. Adonan roti itu harus lembut dan harus lembek ya teman-teman, supaya hasilnya nanti tidak keras dan tidak seperti bolu ya teman-teman. Kemudian ini saya masukkan semua sisa biangnya. Diaduk kembali sampai semua tercampur merata. Dan kemudian ini saya akan uleni menggunakan tangan ya teman-teman. Ini tangan saya sudah saya cuci bersih. Diremas-remas seperti ini ya teman-teman, sampai adonan terbentuk ya teman-teman, sampai benar-benar kalis dan elastis. Jadi caranya sangat mudah dan simpel banget ya teman-teman. Jadi kita bisa membuat sendiri roti di rumah, tidak perlu membeli ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget, bahannya juga tidak ribet ya teman-teman. Nah seperti ini nih teman-teman, ini sudah kalis. Harus elastis seperti ini ya teman-teman, agak melar gini. Nah nih teman-teman. Kemudian ini akan saya istirahatkan kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Kemudian ini akan saya tutup menggunakan plastik wrap atau handuk yang kering ya teman-teman. Dan ini saya sisihkan. Saya istirahatkan kurang lebih 30 menit.
Dan setelah 30 menit ini adonannya sudah mengembang 3 kali lipat. Kemudian ini saya buka tutupnya, saya buka plastiknya, dan kemudian ini adonannya saya kempeskan kembali menggunakan spatula ya teman-teman. Karena adonannya agak lembek ya teman-teman, saya menggunakan spatula. Ini dikempeskan kembali supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian di sini saya taburi tepung terigu di atas meja, dan ini mejanya sudah saya bersihkan ya teman-teman. Kemudian saya taburi dengan tepung adonannya supaya tidak lengket ya teman-teman, seperti ini. Kemudian ini akan saya pipihkan. Untuk ketebalannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Di sini saya pipihkan setara 1 cm ya teman-teman ketebalannya. Digilas seperti ini, diratakan. Dan setelah cukup, ini akan saya potong-potong ya teman-teman. Potong-potong memanjang seperti ini. Oh ya teman-teman, saya punya alat pemotong supaya mejanya tidak luka oleh keratan pisau, menggunakan potongan spatula seperti ini ya teman-teman. Jika teman-teman tidak punya, boleh menggunakan telanan supaya mejanya tidak luka ya teman-teman. Dilakukan sampai semua selesai. Disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman untuk pembentukannya. Seperti ini. Kemudian ini akan saya sisihkan satu persatu supaya mudah untuk membentuk. Adonannya lembut banget teman-teman. Karena tempat saya sempit ya teman-teman, jadi membuat tempat untuk membuat gulungan rotinya. Kemudian ini saya kasih kismis. Saya ambil satu adonan, saya kasih kismis secukupnya. Kemudian ditaburi dengan tepung terigu supaya tidak lengket ya teman-teman. Dan digulung-gulung seperti ini. Jika teman-teman tidak suka menggunakan kismis, boleh diganti yang lain, atau boleh tidak perlu menggunakan kismis, disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Yang penting sudah tahu resep adonannya. Kemudian ini diuntir-untir ya teman-teman, seperti ini. Kelihatan cantik banget ya teman-teman. Dan ini saya ulangi lagi. Adonannya lembut banget teman-teman. Diuntir-untir, kemudian dimasukkan ke dalam seperti ini ya teman-teman bentuknya. Untuk pembentukannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, yang penting rapi. Kemudian ini saya tata di atas loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti supaya tidak lengket ya teman-teman. Seperti ini hasilnya. Kemudian ini akan saya istirahatkan kembali ya teman-teman. Dan di sini saya membuat bentuk lain. Saya bentuk kepang terlebih dahulu ya teman-teman. Ini akan saya membuat kepang dulu. Saya gulung-gulung memanjang seperti ini. Ada 3 batang seperti ini, kemudian dilengketkan dan dibuat
kepang ya teman-teman, seperti ini, seperti mengepang rambut. Kelihatan cantik banget ya teman-teman. Kemudian ujungnya dirapatkan dan kemudian ini saya kasih kismis ya teman-teman di sela-selanya, disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika teman-teman tidak suka, tidak perlu dikasih, tidak apa-apa ya teman-teman. Atau diganti yang lain boleh. Kemudian ini saya gulung-gulung lagi seperti ini ya teman-teman. Jadi cantik banget. Nah teman-teman, seperti ini. Nah ini dia teman-teman hasilnya. Dan kemudian ini saya istirahatkan kembali kurang lebih 10 menit ya teman-teman. Dan ini akan saya tutup lagi dengan plastik supaya tidak kering. Ditunggu sampai 10 menit. Dan setelah 10 menit ini dia teman-teman. Dan ini siap kita panggang teman-teman. Dan di sini saya siapkan panggangan saya seperti biasanya. Kemudian ini saya panggang satu loyang terlebih dahulu. Kemudian saya tutup dan dipanggang kurang lebih 12 menit ya teman-teman. Atau disesuaikan dengan api kompor masing-masing. Dan setelah 12 menit, nah ini dia teman-teman hasilnya. Kemudian ini saya olesi dengan margarin yang dicampur dengan susu cair ya teman-teman, supaya permukaannya tidak kering. Diolesi pelan-pelan sampai semua diolesi ya permukaannya teman-teman, sampai rata. Dan setelah diolesi semua dengan rata, kemudian ini akan saya panggang kembali kurang lebih 2 menit ya teman-teman, sampai di atasnya terasa menguning. Karena saya tidak menggunakan oven, jadi tidak bisa dinyalakan di atasnya, menunggu dengan sendirinya di atasnya kuning ya teman-teman. Dan ini saya tutup kembali, kemudian ini saya panggang kira-kira 2 menit lagi ya teman-teman, sampai di atasnya menguning. Dan setelah 2 menit ini dia teman-teman, di atasnya sudah menguning. Cantik banget kan teman-teman, ini dia rotinya sudah jadi dan sudah matang ya teman-teman. Kemudian ini akan saya angkat dan saya diamkan sampai uap panasnya berkurang ya teman-teman. Kemudian ini saya tata di atas piring saji ya teman-teman. Kelihatan empuk banget teman-teman, ini masih panas. Kelihatan cantik banget ya teman-teman. Hasilnya dapat banyak. Nih teman-teman, kelihatan cantik banget. Ada yang berbentuk besar ya teman-teman, tadi yang dikepang seperti kepang rambut, hasilnya lebih besar. Kelihatan empuk banget teman-teman, jadi kita bisa membuat roti sendiri di rumah ya teman-teman, tidak perlu membeli di luaran sana. Dan kemudian ini akan saya coba mencicipinya ya teman-teman. Ini masih panas, kelihatan cantik banget teman-teman. Tuh teman-teman, empuk banget teman-teman, lihat tuh. Nih teman-teman, lembut banget. Ini cocok banget buat teman ngeteh ya teman-teman. Tuh teman-teman, lembut banget sampai ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep teman-teman, recommended banget, pokoknya wajib coba ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini, roti kismis. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Salam sehat selalu, salam sejahtera selalu.
Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.